Oke, halo guys, ketemu lagi sama saya Riris di channel Park Saloy. Untuk video kali ini, saya akan bagi kata-kata bijak untuk kehidupan, kata-kata bijak agar selalu bahagia gitu ya. Jadi jangan bersedih. Ini adalah kata-kata spesial buat kalian yang yang tidak bisa menghargai hidup. Jadi intinya jangan lupa bahagia gitu ya, jangan lupa tersenyum. Berikan yang terbaik di hidupmu, maka insya Allah kamu akan bahagia ya. Oke, kita langsung saja, nggak usah lama-lama. Saya punya 3 kata-kata, kata-kata bijak. Berbahagialah singkatnya kayak gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, hatimu adalah milikmu. Kaulah sang pemimpin baginya. Duka dan bahagia, kau sendiri yang menentukan jalan. Hatimu adalah milikmu. Kaulah sang pemimpin baginya. Duka dan bahagia, kau sendiri yang menentukan jalannya. Oke, yang pertama itu ya. Yang kedua, jika tidak bisa menghargai sesuatu yang kecil, bagaimana sang penciptamu akan mempercayakan sesuatu yang besar kepadamu? Jika tidak bisa menghargai sesuatu yang kecil, bagaimana sang penciptamu akan mempercayakan sesuatu yang besar kepadamu? Itu yang kedua. Yang ketiga, berhentilah berdebat dengan hatimu. Berdamailah dengannya. Karena hati selalu lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Berhentilah berdebat dengan hatimu. Berdamailah dengannya. Karena hati selalu lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oke ya. Itu adalah 3 kata-kata. Yang intinya bahagia ya, kata-kata bijak biar kamu itu berbahagia gitu. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya untuk 3 kata-kata ini. Yang pertama, hatimu adalah milikmu. Kaulah sang pemimpin baginya. Duka dan bahagia, kau sendiri yang menentukan jalannya. Oke, untuk yang ini, kamu lebih tahu. Kamu lebih tahu untuk segala hal yang ada di hidupmu, gitu ya. Duka bahagia itu sebenarnya kamu sendiri yang menentukannya. Ketika kau ingin bahagia, maka upayakan sesuatu itu yang sedang kau upayakan itu sungguh-sungguh ya. Ketika kau mengupayakan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, apapun hasilnya, mau itu gagal ataupun berhasil gitu ya, kamu akan menghargai setiap detiknya. Ketika gagal, kau akan coba lagi. Sampai kapan? Sampai kamu sukses singkatnya ya. Jadi ya, hatimu itu adalah milikmu. Kaulah sang pemimpin baginya. Duka dan bahagia, kau sendiri yang menentukan jalannya. Jadi untuk berbahagia itu kau sendiri yang menentukannya gitu ya. Meskipun dalam prosesnya menuju bahagia itu kau akan terluka, tapi kau akan mengeluarkan tangis bahagia gitu ya. Karena kau bukan hanya berdiam diri, kau bukan hanya duduk diam tidak melakukan apa-apa, tapi kau berproses gitu ya. Kau berproses untuk menjadi lebih baik, kau berproses untuk mengupayakan sesuatu yang kau anggap baik gitu. Dan ketika kau menghadapi hal-hal sulit gitu ya, sampai air matamu keluar, percayalah itu bukan adalah air mata kesedihan. Itu adalah air mata yang keluar karena kau sudah mengupayakan, kau akan mendekatkan hatimu, dirimu kepada sang penciptamu gitu ya. Nah, maka kau pasti akan berhasil. Percayalah, janji Allah itu pasti ya. Ketika kau punya niat baik gitu ya, maka Allah akan permudahkan semuanya. Singkatnya kayak gitu. Jadi singkatnya berbahagialah ya. Berbahagialah untuk semua yang kau hadapi, untuk semua hal yang kau miliki. Hargai sesuatu yang kecil, maka Allah akan percayakan sesuatu yang besar kepadamu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak bisa menghargai sesuatu yang kecil, bagaimana Allah akan mempercayakan sesuatu yang besar kepadamu? Nih, saya udah sempat ngomongin tadi di yang pertama gitu. Ketika tidak bisa menghargai yang kecil aja,
bagaimana bisa menghargai sesuatu yang besar gitu ya? Bagaimana Allah juga akan mempercayakan sesuatu yang besar gitu. Jadi apapun yang kau punya, sekecil apapun itu menurut pandanganmu gitu ya, karena sesuatu yang kecil menurutmu belum tentu kecil buat orang lain gitu ya. Jadi mulailah untuk menghargai apapun yang kau punya saat ini, apapun yang kau miliki gitu ya. Singkatnya, jika saat ini kamu menghadapi cobaan yang menurutmu kamu tidak mampu menghadapinya, bebanmu mungkin terlalu berat gitu ya, Allah itu sayang dengan, Allah itu selalu sayang denganmu. Bahkan kita itu kadang-kadang tidak sadar gitu ya, bahwa Allah sesayang itu dengan kita gitu. Pernah menghadapi situasi seperti ini? Kau merasa tak mampu, kau merasa tak mampu, kau merasa semuanya seolah berjalan memusuhimu, berjalan membelakangimu. Lalu kau ambil wudhumu, lalu kau sholat, lalu kau lantunkan doamu seperti ini misalnya ya. Jika kau kesepian nih misalnya, jika kau kesepian, kau merasa tidak ada orang lain yang bisa mengerti dirimu gitu ya. Lalu kau berdoa seperti ini, ya Allah ya Tuhanku, aku lelah seperti ini, kirimkanlah seseorang untuk menemaniku, kirimkanlah seseorang yang menghapus segala duka-dukaku ini, kirimkanlah seseorang yang bisa menghiburku setiap hari. Doa seperti ini sering akan kau lantunkan gitu ya, ketika kau kesepian, kau merasa hidupmu sendirian gitu. Lalu Allah itu selalu punya caranya ya, bahkan dengan cara yang sederhana gitu. Dia mulai akan mengirimkan dengan apa yang ada di sekeliling, mulai dengan membangkitkan semangatmu, mulai membangkitkan hal-hal yang mulai mati di hatimu gitu ya. Dia mulai membangkitkan semangat, mulai dengan hal kecil seperti ini. Lalu Allah mengirimkan banyak orang di sekitarmu untuk tersenyum denganmu. Banyak orang nih ya, mulai dengan banyak orang, begitu kamu keluar rumah, kamu ketemu dengan orang-orang gitu, mulai dengan hal seperti ini. Lalu Allah akan menghadirkan seseorang yang benar-benar akan ada dari pagi, siang, malam gitu. Orang ini akan selalu ada untukmu. Tapi sifat alami manusia itu adalah tidak puas gitu ya. Sifat alami manusia itu merasa tidak, ketika sudah dihadirkan seperti ini malah tidak bisa menghargainya. Allah itu akan melihat apa yang kau lakukan setelah Allah mengirimkan hal-hal baik kepadamu. Ucapanmu adalah doa. Kita tidak pernah tahu ucapan yang mana yang akan diaminkan oleh malaikat. Ini juga sudah saya bilang di video saya sebelumnya. Kita tidak pernah tahu ucapan yang mana yang akan diijabah sebagai doa gitu ya. Jadi jangan bermain-main dengan kata-katamu ya. Jangan bermain-main dengan apalagi ini melibatkan Tuhan gitu ya. Misal kayak gini, kalau misalnya ada seseorang bertanya denganmu, apa keinginan terbesarmu gitu ya, kamu mungkin, ini jangan sampai ada yang bilang kayak gini ya, aku ingin mati besok. Jangan sampai ngomong kayak gini, karena sekali lagi ya, kita tidak pernah tahu ya, kita tidak pernah tahu doa, kata-kata mana yang akan diaminkan oleh Allah, oleh malaikat gitu ya, yang akan diwujudkan sama Allah. Berucaplah dengan yang baik-baik ya. Hargai sesuatu yang kecil, hargai apapun yang kau punya saat ini yang menurut kamu itu tidak apa-apanya gitu ya. Jadi buka matamu, mulailah untuk bersyukur, mulailah untuk menghargai hidupmu, mulailah untuk menghargai orang-orang di sekitarmu, mulailah untuk menghargai apapun ya, apapun yang kau jalani dalam hidup gitu ya. Masa lalumu, masa kini, dan masa yang akan datang. Masa lalumu itu ya sudah gitu ya. Jika banyak hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dirimu itu gitu, bersyukurlah gitu ya. Karena kamu itu spesial ya. Allah sayang denganmu, Sang Penciptamu sayang denganmu.
karena Allah percayakan jalan hidup yang seperti ini kepadamu gitu ya. Karena Allah percaya di antara sekian banyak manusia yang ada di bumi ini, di antara bermiliaran bahkan berbilion-bilion orang yang ada di muka bumi ini gitu ya, Allah mempercayakan jalan hidup itu, jalan hidup yang kau jalani ini kepadamu gitu ya. Karena Allah hanya percaya kepadamu. Allah percaya kamu kuat gitu ya. Allah percaya bahwa hanya kamu yang bisa menjalani hidup yang kau jalani ini gitu. Allah tidak percaya kalau misalnya orang lain itu mampu menjalani hidup yang sepertimu. Jadi hargai setiap detiknya, hargai hal-hal kecil yang terjadi di hidupmu. Maka ketika kau mampu menghargai hal-hal kecil di hidupmu, percayalah bahagia akan datang. Allah akan mempercayakan sesuatu yang besar kepadamu. Allah akan menghadirkan banyak hal-hal luar biasa, banyak keajaiban dalam hidupmu. Percayalah ya, mulailah untuk menghargai hal-hal kecil. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, berhentilah berdebat dengan hatimu. Berdamailah dengannya, karena hati selalu lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yap, hati selalu lebih tahu mana yang benar dan mana yang salah ya. Di video sebelumnya saya juga udah bilang ini gitu ya. Hatimu itu adalah milikmu. Kau adalah penguasa ya. Kau adalah pemimpin baginya gitu. Jadi singkatnya ya gitu ya. Jadi berdamai dengan hatimu, lakukan yang terbaik yang kamu bisa, serahkan semuanya kepada Allah, hasilnya itu serahkan semuanya pada Allah gitu ya. Berdamai dengan hati ini adalah mulai dari memaafkan dirimu sendiri. Ketika kau melimpahkan segala sesuatu kesalahan kepada orang lain, sebenarnya kau hanya mencari sebuah alasan gitu ya. Yang salah justru adalah dirimu sendiri. Yang salah adalah misalnya ketika kau memberikan kepercayaan kepada orang lain, lalu orang lain itu mengkhianatimu gitu ya. Yang salah justru adalah dirimu. Apa kesalahanmu? Kesalahanmu adalah kau memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak tepat gitu ya. Jadi berhenti untuk menyalahkan apa yang terjadi di hidupmu ini karena orang lain. Berhenti untuk mencari segala alasan untuk melimpahkan semua hal-hal yang tidak baik terjadi di hidupmu ini karena orang lain. Karena yang terjadi di hidupmu adalah tanggung jawab. Yang terjadi di hidupmu adalah bentuk dari apa yang kau lakukan gitu ya. Jadi ketika berpikiran seperti ini, maka kita tidak akan menjadi orang yang pendendam ya. Berhenti untuk menyalahkan orang lain gitu ya. Dan saya sedang belajar untuk seperti ini ya. Jadi saya dulunya ya, mudah-mudahan nanti dan seterusnya tidak akan seperti ini. Dulunya saya selalu mencari alasan ketika sesuatu tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Saya selalu berusaha untuk melimpahkan segalanya itu kepada orang lain, kesalahannya itu kepada orang lain, untuk hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang saya pikirkan gitu ya. Tapi lelah banget kayak gini ya, lelah banget kayak gini karena ya itu tadi, apapun yang terjadi di hidupmu ini adalah buah dari apa yang kau lakukan gitu ya, bukan karena orang lain. Ya itu tadi ya, misalnya orang lain mengkhianatimu, orang lain meninggalkanmu, orang lain memberikan hal-hal yang tidak enak di hidup kita gitu ya. Ya itu adalah buah dari apa yang kita lakukan gitu. Karena apa yang kita panen itu adalah buah dari apa yang kita tanam gitu. Apa yang kita petik itu adalah buah dari apa yang kita tanam. Nah jadi berdamailah ya, berdamailah dengan hatimu, berhenti untuk berdebat gitu ya, karena hati selalu lebih tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Hatimu lebih tahu. Berhenti untuk menyalahkan orang lain, karena hidup seindah itu untuk kau perdebatkan dengan hatimu gitu ya. Jadi jangan lupa bahagia, lakukan yang terbaik yang kamu bisa,
Sisanya serahkan sama Allah, karena percayalah ya, di saat hal-hal di luar kemampuanmu gitu ya, di luar batasmu gitu ya, hal-hal yang kau hadapi seperti itu, kau tidak mampu gitu ya, udah berat banget gitu beban yang kau pikul, sebenarnya akan semakin dekat hal-hal baik yang akan terjadi kepadamu. Jadi sabar itu adalah landasan paling utama untuk dirimu gitu ya. Jika semuanya saat ini tidak berjalan sesuai rencana, sabar adalah hal yang paling baik yang bisa kamu lakukan. Oke, itu adalah ya kita ngobrol-ngobrol ya. Dan sekali lagi, video ini tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Saya hanya ingin men-share apa yang menurut saya benar gitu ya. Saya mohon maaf kalau misalnya kata-kata saya membuat teman-teman merasa tersakiti. Saya benar-benar mohon maaf. Semuanya yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu adalah datang dari diri saya sendiri. Singkatnya, jangan lupa bahagia. Kamu adalah karya seni, kamu adalah yang terbaik ya. Oke, dan saya rasa cukup untuk video kali ini. Jika kata-kata yang saya sampaikan ini sama membekasnya seperti saya buat teman-teman, ambil handphonenya, bikin status WA dan share kemana aja. Oke, dan saya rasa cukup. Semoga terhibur dan menginspirasi. Dadah, I love you. Dadah.